bareng sama Bu Mada nih ya. Saya di sini hanya berbagi resep. Ini sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Saya tidak punya basic kuliner apapun, tapi ya saya berusaha untuk belajar dari masukan-masukan dari teman-teman juga. Nah, salah satu cake premium di Indonesia yaitu legit gulung prunes. Nah, kita ketahui yang lainnya adalah lapis legit, lapis mandarin, atau yang biasa kita sebut lapis Surabaya. Nah, kenapa saya hari ini memilih legit gulung? Karena menurut saya ini pembuatannya sangat mudah, bahan-bahannya pun sangat mudah dicari, dan saya yakin dimanapun berada, itu pasti tidak akan kesulitan menemukan bahannya. Tetapi nanti kalau misalkan memang, saya tidak punya ini, silahkan. Nanti ada alternatif lain pembuatan untuk menggantikan salah satu bahan yang memang di suatu negara tidak ada. Pasti ada substitusinya ya Bu Mada ya. Iya. Baik Bu Mada, boleh kita mulai sekarang? Ya. Pemirsa semua di sini pecinta kuliner bisa lihat ya mungkin ya menunya di layarnya masing-masing. Dimulai ya langsung ya semua ya. Nah, sesuai dengan resep, pertama-tama saya masukkan telur. Ini ada 18 ya Bu Mada ya? Hanya kuningnya saja, egg yolknya saja ya? Ya, betul. Memang ini cake premium ini memang bahan dasarnya adalah telur ya. Kira-kira bisa diganti nggak sih Bu Mada? Kalau mungkin nanti namanya bukan lapis legit ya. Dan juga ini ada emulsifier. Nah, ini kalau kita nggak ada TBA ya, kalau di Indonesia ya TBA, gaya banget bahasa Inggris. TBM ya, betul. Saya masukkan gula dulu. Ini gulanya tadi 110 gram ya. Bisa dikurangin? Ya, bisa. Kalau ibu-ibu yang tidak menyukai kue-kue terlalu manis, range-nya antara 95 sampai 110 gram gula. Jadi itu tergantung selera masing-masing. Tapi pada saat ini saya menggunakan 110 gram. Oke, baik. Kita mulai dulu, kita kocok dulu. Ini kira-kira ngomong-ngomong berapa lama ya Bu Mada? Untuk mengocok kuning telur ini saya tidak bisa memberikan patokan berapa lamanya. Semua adalah tergantung dari mixernya, dari mesin yang ibu pergunakan. Ibu bisa juga menggunakan hand mixer, tapi memang mungkin agak membutuhkan waktu yang lama. Tapi ya itu tidak masalah. Jangan sedikit-sedikit, aku nggak punya yang seperti ini. Terus melemahkan minat ibu untuk membuat kue ini. Jadi coba. Ya, ini kita tunggu adonan sampai mengental. Nanti saya tunjukkan bagaimana adonan itu supaya tidak mudah jatuh nantinya, tidak mudah turun adonan. Jadi kuenya tetap lembut dan enak, tidak bantal. Mungkin saya boleh lihat dulu adonannya. Iya, gimana nih Bu Mada? Sebentar lagi sudah mulai kaku. Oh, kalau ini masih belum kaku ya Bu Mada ya? Masih jatuh adonannya. Tunggu sebentar lagi. Kecepatan mixernya ini kira-kira berapa sih Bu Mada? Nah, kalau saya karena ini telurnya banyak, jadi kekuatannya harus full ya. Full? Full speed. Kebetulan ada 10, jadi kita pakai 10. Nah Bu Mada, telurnya tadi itu harus di room temperature atau? Room temperatur. Semua nggak boleh langsung dari kulkas ya? Pembuatan kue, semua dalam keadaan room temperatur. Karena takutnya nanti gula yang kita campurkan tadi tidak merekat, tidak mudah. Aduh aku banyak masukan banget loh. Iya nggak sih semuanya pecinta kuliner, kita banyak banget masukan dari Bu Mada nih. Oke gitu. Nah nanti Bu Mada kita ada pertanyaan lagi nih. Ini kan tadi kita juga ada prunes ya. Semuanya mungkin bisa ke kamera 2 bahan-bahannya supaya ibu-ibu inget harus yang kering atau bisa yang gimana Bu Mada? Ada trik tertentu nggak sih cara cari prunes yang baik? Iya. Kalau untuk kue, plum ya ini bahasa Indonesianya berarti ya. Untuk kue lebih baik agak yang basah. Begitu. Nah, tapi jika ibu-ibu hanya memiliki prunes yang kering, ibu bisa rendam dulu sebentar. Direndam ya. Oke, baik. Dengan vanila kalau ingin lebih wangi, ya bisa direndam dengan vanila dan ataupun dengan rum. Jadi itu menambah aroma. Nah, saya lihat dulu, saya cek dulu. Sip. Saya rasa ini adonannya sudah cukup. Nah, ibu-ibu harus lihat nih adonannya sampai tidak mudah jatuh ya. Nah, adonan ini kue ini
pasti hasilnya bagus. Tahu kan Oke. tidak mudah jatuh. Oke, saya bisa campur yang lain. Bahan keringnya ya. Berikutnya dengan kecepatan yang rendah. Ini dicairkannya boleh hanya di microwave nggak Bu Mada? Boleh di microwave, boleh di atas panci yang berisi air. Oke. Oh, seperti di tim gitu ya? Saya rasa sudah cukup, tapi saya yakin endapan-endapan mentega cairnya itu masih ada di Bawah. di bawah. Jadi harus dikocok dengan spatula saja. Iya. Baik. Mungkin bisa diperlihatkan adonannya Mas Ali. Nah, adonannya sudah lihat ya Ibu ya. Nah, ini kelihatan kan menteganya masih belum tercampur rata, yaitu ada di dalam Di bowl bawah. ini, ya di bawah bowl ini. Nah, ini yang membuat jika ibu-ibu tidak teliti, ini membuat cake kita biasanya bantat. Itu masalahnya ada di sini. Oh, begitu. Ya, karena memang ada sisa-sisa mentega yang tidak tercampur. Misalkan benar-benar tercampur, Bu Mada. ini sudah kelihatan tercampur, bisa dilihat kameranya. Terakhir, ibu bisa tambahkan vanili atau almond atau apapun yang ibu suka. Oh, bisa diganti ya Bu Mada ya? Bisa untuk aroma saja. Nah, Oke. saya pikir cuma satu sendok teh saja sudah cukup wangi. Ini tergantung kepekatan vanili masing-masing juga ya. Ya. Kira-kira vanili yang bagaimana yang ibu pergunakan. Nah, Bu Mada, ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya tepung terigunya diganti misalnya, atau misalnya ditambahkan dengan matcha, atau Oreo, ada yang bilang tadi, ada yang bertanya, boleh nggak sih diganti Oreo? sangat bisa. Jadi ibu-ibu kalau ini adalah dasarnya, originalnya yang Vanili. cake legit gulungnya. Tapi ibu bisa menambahkan rasa pandan, rasa matcha, green tea, ya. ataupun juga strawberry atau apapun itu. Wah, oke, baik Bu Mada. Ya, mungkin karena hari ini ya kita dasarnya dulu, jadi kita membuat yang dasar-dasar saja. Tapi setelah ibu-ibu sudah memahami dasarnya, tentunya ibu bisa Ganti-ganti ya? ya, ibu bisa mencoba-coba yang lain. Gitu. Enaknya green tea juga sangat enak, saya pernah membuatnya. Ibu campur dengan bumbu spekuk pun juga akan menghasilkan rasa yang luar biasa. Wah. Atau mocha. Jadi, Mocha juga bisa ya Bu bisa. Mada? Apapun Atau coklat bisa. mungkin ya? Nah, mungkin pertanyaannya di loyang ya. Iya. Ibu tidak harus mengikuti apa yang saya pakai di sini. Kenapa saya memakai 2 loyang? Karena salah satu alasan saya, tidak semua rumah tangga memiliki oven yang cukup besar. Nah, asumsi saya adalah ini oven yang kecil. Nah, pada saat ibu melihat, oven saya kecil, saya nggak bisa bikin legit bulu. Jangan khawatir gitu. Tetap bisa, tetapi memang adonannya harus dibagi sesuai kemampuan oven ibu. Pada saat ini oven di sini juga menurut saya juga cukup kecil, jadi saya membagi adonan menjadi 2. Tetapi jika ibu memiliki oven yang besar dan juga yang panjang mungkin ya, lebar mungkin ya 60 cm 70 cm, ibu bisa hanya menggunakan 1 loyang yang juga cukup panjang. Karena asalkan sesuai dengan adonan ya mungkin ya. Pokoknya nanti resep ini nggak mutlak harus 80 cm telur. Kalau ibu membuatnya bikin lebih kecil, bisa dikalikan 2 ya, atau di setengah. Setengah. Oke, baik. Jadi pada saat pengovenan, pada saat 1 loyang yang besar, ibu cuma cukup 1 kali. Sekali masukin ke oven ya. Baik. Jadi saya dulu ya sekalian. Nah, ini saya bagi 2. Silahkan ibu-ibu yang merasa kurang yakin untuk membagi 2-nya, ibu bisa menimbangnya terlebih dahulu. Masa aduh gimana ya kalau belum tahu ukurannya. Kalau saya tidak menimbangnya karena mungkin saya sudah pakai feeling mungkin Bu Mada ya. Kalau kita mungkin feelingnya mana? Feelingnya hilang sih. Kita ratakan.
Oh begitu. Ini kedalamannya berapa senti ya Bu Mada? Atau berdasarkan feeling juga? Aku pusing kalau berdasarkan feeling. Ini bagaimana ini ceritanya pemirsa? Ya, ini sebenarnya legit bulu ini memang lebih cantik jika dibuat Tipis-tipis. sangat tipis. Oh begitu. Ini mungkin tidak sebesar ruas jari ya, setengah ruas jari ya? Berarti ya? Mungkin sekitar tidak sampai 1 cm, yaitu 7 cm. Tetapi jika ibu-ibu ingin membuatnya lebih tipis lagi, ibu bisa bagi 3 dengan loyang yang saya punya ini. Jadi kalau kue ini lebih cantik jika guratan-guratannya nanti lebih tipis. Tetapi menurut saya untuk awal-awal cukup 2 saja, dibagi 2 dengan lebar 30, panjang 60 cm. Ini kan total kan ini nanti kuenya akan menjadi 30 cm. Setelah digulung. Nah ini 60. Jadi itu saya rasa sudah cukup cantik. Tetapi jika ibu-ibu ingin lebih tipis lagi dan guratan-guratannya lebih tipis, memang akan lebih cantik. Tetapi memang membutuhkan waktu dan menambah kerjaan. Tapi itu kalau ibu-ibu nanti sudah paham betul bagaimana yang ini yang sangat simpel ya. Kita ada satu lagi gatal nih Bu Mada. Kalau misalnya kamera 2 di sini bisa zoom in, untuk loyangnya ini kan dikasih parchment paper. Yes. Pertanyaan kita adalah, ini parchment paper ini haruskah atau bisa diganti dengan mentega dengan plus tepung ya maksud kita? Atau parchment paper aja nggak apa-apa? Atau misalnya pakai apa tuh namanya semprotan yang grease itu? Bisa nggak sih? Sangat bisa. Yang penting saya sarankan untuk memakai baking paper. Supaya nggak nempel ya Bu Mada. Pada saat sudah matang. Dan kamera 2 mungkin di sini bisa di zoom in juga ya? Sudah, 1 loyang sudah siap untuk di oven. Tinggal 1 lagi nih ya berarti ya. Ini untuk sambungannya ya. Sambungan itu berarti bukan memanjang ya Bu Mada ya, tapi sebagai nanti di dalamnya lagi ada, jadi dia tebel ya ketebalannya ya. Disambung seperti biasa karena memang kan loyang kita nggak ada yang panjang untuk tebal nanti ya kuenya ya maksudnya. Jadi saya rasa tidak susah kan ibu-ibu membuatnya. Saya yakin ibu-ibu yang di rumah, atau pecinta kuliner yang di rumah bisa ya pasti ya kue yang mudah ya. Ini bahan-bahannya pun juga sebentar juga buatnya ya Bu Mada ya. Jika tiba-tiba ada tamu mungkin ya. Kue-kue yang legit begini, menurut saya lebih enak memang disajikan setelah beberapa jam, 6 jam kemudian, 8 jam kemudian, atau 1 hari kemudian. Itu berarti nggak bisa mepet ya? Bisa, tapi ya mungkin kalau supaya lebih lama itu sudah ngeset gitu kuenya ya. Tapi jika ibu ingin cepat, bisa masukkan ke kulkas dulu, biar cepat dingin baru dipotong. Ini sama ya Bu Mada ya, ketebalan juga ke bawahnya ya? Nggak nyampe 1 ruas jari tangan. Tapi kalau ingin tipis lagi, silahkan ibu-ibu bisa membaginya menjadi 3. Atau ibu punya loyang yang lebih panjang pun pergunakan. Jadi tidak ada harus seperti saya, tidak. Bu Mada untuk ngeset prunes-nya ini loh. Kan kalau Bu Mada udah ada feeling nih, kita kan belum ya. Berarti itu dari atas, kalau kamera 2 bisa zoom in, dari atas itu berarti ini mungkin 1 jari, tapi 1 jari saya pendek sih Bu Mada. Enggak sebenarnya. Atau iya kan tuh kalau bisa dilihat ya perbedaannya gitu kan. Sebenarnya untuk kan perbedaan jaraknya bisa diisi apa aja. Ibu kalau ingin kismis ya itu bisa juga di atasnya, acak aja enggak. Dan jaraknya pun juga ya boleh boleh acak nggak apa-apa. Banyak di dalamnya nanti pada saat dipotong lingkaran-lingkarannya kelihatan hitam-hitam pulsnya ya ibu isi. Ini tidak harus seperti ini. Tapi saya memang suka yang agak jarang-jarang. Nah, Ibu untuk pemanggangannya tadi kan belum dibilangin nih. Suhu dan waktu berapa sih? Ada yang bertanya nih. Untuk sekali lagi ibu-ibu harus mengetahui karakteristik oven masing-masing. Begitu. Karena setiap oven memiliki panas yang berbeda-beda menurut saya. Itu kalau saya di rumah saya cukup menggunakan 170 derajat. Tetapi saat saya di kantor ternyata 180 itu yang
Celcius ya Bu ya? Celcius ya. Ini ya. Kita berbicara Celcius aja. Bingung soalnya kalau dia Iya. ini itu 180 derajat saya coba ada di sini. Tapi ibu pasti tahu ya, cake ini tipis. Jadi pemanggangannya pun sekitar 8 sampai 10 menit. Oh, oke. Dan membutuhkan api atas untuk bagian atasnya untuk berwarna coklat karena itu yang akan nanti menampilkan guratan-guratan dalam cake gulung ini. Oke, kalau misalnya kita api ovennya itu atas bawah atau surround aja gitu, itu nggak apa-apa. Kita pakai yang surround tapi ditaruh di posisi yang paling paling. Oh ya. Nah, ibu-ibu benar-benar harus memahami oven ibu masing-masing. Tapi misalkan kalau saya di rumah mungkin ovennya kalau dibilang mungkin oven saya jadul ya, karena tidak mempunyai oven untuk api atasnya. Oke, saya masukkan. Kita pakai oven yang cuman ada apinya di bawah. Ya. Pada saat sudah matang, saya yakin sudah matang sekitar 9 menit, 8-9 menit karena oven saya memang panasnya ini ya karena tidak punya api atas. Yaitu saya grill dulu sebentar untuk berarti bukan pakai bake tapi pakai grill dulu untuk atasnya mendapatkan supaya cepat. warna. Iya. Jadi, grill dulu atau bake dulu bake atau dulu sampai matang. Kemudian untuk pewarnanya ya, iya, bikin manis ya. Agak bukan gosong ya, tapi coklat tua itu lebih bagus, bisa tampil warnanya. Oke, baik. Ini dimasukkan lagi Bu Mada? Taruh belakang. Kita udah sih. Aduh cantik banget, ya ampun. Silakan. Oke, saya siapkan ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu ada yang merasa saya kok susah ya menggulung-gulungnya bagaimana? Oke. Ya. Ada pisau nggak? Pisau ada, sebentar Bu Mada ya. Tadi saya. Nah, ibu-ibu, entah ya, ini mungkin saya orang yang jadul banget. Silakan Bu Mada. Dari dulu saya diajarin ibu saya untuk membuat kue cake gulung ini selalu menggunakan serbet instead of parchment papernya tadi. Baking papernya tadi karena saya pun merasa ini lebih aman daripada baking paper karena cake ini saya gulung pada saat kondisi masih panas. Itu sebenarnya pengaruh dengan apa namanya Bu Mada? Seperti dia akan nempel atau gimana gitu nggak sih? Iya, pada saat di kertas, kalau kita tidak tahu bagaimana kualitas kertasnya, dengan kelembapan uap panasnya itu bisa menempel ke kertas gitu. Jadi pastikan jika ibu-ibu menggulung dengan kertas, kertasnya tentu yang kualitasnya yang bagus. Tetapi karena saya memang dari dulu selalu memakai kain yang bersih, tentunya kain yang memang saya pergunakan untuk menggulung kue. Oh gitu. Jadi ibu-ibu silakan, karena ini anti gagal menurut saya. Jadi ini tips dari saya. Kita langsung balik ya ibu-ibu ya. Ini untuk yang mana dulu nih Bu? Ini di dalamnya ya berarti ya? Oh begitu. Posisi benar-benar dibalik ya? Oke, baik. Saya nggak ada serbet Bu Mada sebentar. Oke, terima kasih. Kalau prunes-nya itu, plumnya itu kadang terlalu masuk ke dalam, itu berarti adonannya gimana? Tidak atau nggak apa-apa? Karena memang prunes itu memang karena berat jenisnya dia berat ya. Oh begitu. Berat, jadi dia pasti akan turun. Oke. Nah, karena ini cake-nya tipis, jadi dia bisa muncul ke permukaan. Oke. Tapi kalau kita membuat lapis Surabaya atau lapis Mandarin, pada saat menempelkan prunes-nya, setelah pemanggangannya dia setengah matang. Setengah matang, baru kita tempel prunes-nya. Ya. Oh iya betul. Tidak turun. Nah kita olesin dengan susu kental manis tipis-tipis saja. Oke, ini fungsinya susu kental manis tadi ya. Hanya untuk melekatkan kuenya. Ini cake-nya cukup tipis ya ibu-ibu ya. Memang dibuat sangat tipis karena memang biar guratannya memang lebih cantik, tidak seperti bolu gulung biasa. Oke, ini jarang-jarang aja nggak apa-apa ya Bu Mada ya? Nggak harus di brush gitu kan ya? Ya bisa agak di zoom in Mas Adi. Nah, kita
kita gulung aja pelan. Oke. Ini pelan-pelan. Oh gitu. Baik Bu Mada. Ayo ada yang tanya lagi, Yuk, ibu-ibu? silakan. Nanti penanya terbaik Gampang kan akan sebenarnya? ada mendapatkan ini loh, tanda mata, cendera mata, souvenir dari KJRI Chicago. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan untuk Bu Mada nih, misalnya baru kepikiran, oh nanti udah Nah. selesai gitu kan lapis legitnya, Mas Abi, bisa tolong nggak sih? kameranya. Oh Nah, oke, ini, sebentar di ini dulu ya, dijelaskan lagi sama Bu Mada nah sebentar. ini kan sudah dulu, Mm-mm. udah cantik tapi kan masih kecil. Nanti kita sambung dengan kue cake yang berikutnya. Oke, itu berarti untuk ketebalannya ya Bu Mada, bukan Iya. memanjang ke samping, Bukan. tapi kita tadi ke samping loh. Jadi rekor muri kan nanti. Jadi Oke. nggak ada yang susah kan ibu-ibu? Maju ke belakang ya berarti ya? Iya. Mundur ke belakang berarti ya Bu Mada. Nah, sudah matang lagi. Ah, Bentar ya, aduh bentar. cantik banget loh ini. Rasanya juga harumnya luar Mungkin biasa. ke kamera dua wanginya. dulu Bu Mada sebagai bukti. Wah cantik banget. Karena adonannya benar-benar tadi sudah Mm-mm. cukup kental ya. Jadi pastikan adonan cukup kental Mm-mm. dan memang sudah kelihatan. Kalau saya biasanya bikin kue, Mm-mm. kalau dari awal sudah kelihatan tidak bagus, Ya, pasti nanti pada akhirnya juga kurang cantik nanti Oke. tampilan akhirnya. Bu Mada sebentar ada pertanyaan lagi dari Gita. Ini guratan-guratan itu maksudnya ini ya? Berarti Iya, ya dia karena- nggak Ya, karena ada nggak licin. fruitsnya. Ya, Oke. karena ada fruitsnya, jadi Cantik dia banget. ketarik. Cantik banget sih. Tapi jika ibu tidak menyukai prunes juga tidak Nggak harus, apa-apa ya. Tidak harus memakai prunes. Mhm. Cantik sekali adonannya. Aduh, hari kuning banget ya. ini. Tapi memang menurut saya kalau ibu-ibu ovennya memang besar di rumah, Mhm. cukup dijadikan satu adonan, diratakan sampai panjang, Iya. itu satu loyang dan itu sangat mempersingkat waktu. Oke. Tapi asumsi saya di sini kan, Mhm. biasanya ibu-ibu oven saya kecil, Iya. nggak bisa bikin legit gulung yang tipis-tipis dan panjang. Saya rasa itu bukan alasan ya. Bu- Jadi sekarang ibu-ibu nggak ada alasan nih untuk nggak bisa bikin ya. Ini kuning telurnya itu memang buat warna menjadi cantik banget ya. Tidak perlu pewarna. Ada teknik menggulung Oke. tertentu gitu nggak sih Bu Mada? Saya rasa ini kan cuman ini aja ya. Cuman ini. Nah, kita sambung. Dimasukin, dibalikin lagi ya. Kita sambung ya ibu-ibu ujungnya. Berarti ini di sini ya posisi kamera dua ya. Dekat. Ya. Oh dekat gitu. Oke Ya. baik. Dipepetin. Oke. Oke. Mm-mm. Sudah kita gulung. Udah jadi. Geser bednya langsung ke atas. Gimana? Aduh bener-bener ya ampun Bu Mada. Enggak, saya ini harus Perfeksionis banget. kurang ini aja. Oh. Karena tadi saya sudah memasangnya memanjang tulisnya. Biar simetris kan, tuh kan. Luar Tapi biasa. Tidak harus yang dibulu, tidak harus. Tapi Iya. karena saya ingin Cantik ya Bu Mada ya. ingin tulisnya kelihatan di atas aja. Hasilnya nanti ya. Oke, ini langsung disiapkan cling wrap-nya tadi atau gimana? Mas, Oh, masih panas. Jadi lebar ya Bu Mada ya. Cantik banget. kita ujung-ujungnya ini Heeh. mas. Iya, so fluffy. Ya, kita pindah ke sini. Iya. Kameranya bisa di ini ya. Nah, udah jadi kan ibu-ibu legit gulungnya. Tapi saya Mungkin agak ini kecil. kue ini karena masih Lihat. panas, tidak bisa dipotong. Jadi kita tutup dulu Heeh. dengan cling wrap, Oke. dengan plastik itu. Mm-mm. Yang rapat kita rapatkan, kita padatkan. Oke. Jadi kita padatkan biar kuenya padat, kemudian supaya cepat. Jadi kita masukkan ke kulkas saja. Oke. Tapi saya punya yang sudah jadi. Magic banget sih Bu Mada ya ampun. Mana yang udah jadi ya? Looks sudah yummy. bisa- Lihat kan semuanya kuenya. Ini yang tadi prunsnya Bu Mada bilang itu ya maunya hanya di atas-atas. Oke, bisa diatur ya berarti ya. Saya rasa udah ibu-ibu tidak susah ya untuk membuatnya. Mhm. Dan saya yakin
Terima kasih Bu Ucapkan Mada. terima kasih pada Ibu. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan. Oh, tidak ada. kesalahan. Dan juga kalau memang masih ingin bertukar pikiran, bukan ya betul. Masih sharing. Kalau ada yang dengan tanya-tanya, saya, mungkin. tanya-tanya silakan DM saya. DM langsung Saya ya Bu ya. dengan senang hati karena bagi saya pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu itu ilmu bagi saya. Ini maksudnya DM melalui Facebook atau gimana Apa nih? saja. Oke, baik. Terima Jadi, kasih Bu Mada. Kita kalau berbagi ilmu, kita tidak akan habis, Iya. tapi malah bertambah karena itu kita saling berbagi. Dan satu lagi ya, jadi nambah temen ya Bu Mada. Aku juga jadi nambah temen sama Bu Mada nih. Terima kasih ya Bu Mada ya.